Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara pruning anggur varian Taldun, sekaligus menjawab dari pertanyaan salah satu rekan kita yang mengalami kesulitan untuk membuahkan anggur Taldun. Jadi pada video kali ini saya akan bahas tentang pertanyaan tersebut. Kenapa anggur Taldun susah dibuahkan? Kemudian yang kedua, pemangkasan anggur Taldun di bat keberapa? Jadi varian ini bisa dipangkas spur pruning dan can pruning. Apa itu spur pruning? Pemangkasan di bawah 4 mata tunas, 1 sampai 4. Itu spur. Can pruning adalah 4 ke atas. Pemangkasan pembuahan dengan menyisakan 1 sampai 4 bat, itulah yang kita kenal dengan istilah spur pruning dalam teknik pemangkasan pembuahan anggur. Kemudian 4 ke atas itulah yang kita kenal dengan istilah can pruning, pemangkasan pembuahan anggur dengan menyisakan 4 mata bat ke atas. Buahnya tidak terlalu bagus tandannya, karena yang sudah kita panen atau dipetik pembeli yang datang ke kebun kami justru tandan yang bagus-bagus. Tetapi nggak apa-apa, karena pertanyaannya disampaikan oleh kawan kita baru saya terima, akhirnya saya buat video meskipun buahnya sudah tidak terlalu banyak dibanding sebelumnya. Tadinya ini banyak banget, tetapi nggak apa-apa. Yang penting apa yang saya bahas dan saya bagikan ini setidaknya bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang mengalami kesulitan dalam membuahkan anggur Taldun. Ini saya tanam di dalam pot ukuran 100 liter, usianya 3 tahun pohon ini. Seperti ini. Medianya dominan tanah. Untuk media tanam ini hanya tanah dan kompos rumput serta sedikit sekali seka mentah. Jadi dominan tanah. Ini 85% tanah untuk medianya. Seperti ini. Jadi tadinya pohon ini panjang ke sana. Tapi karena berbagi tempat dengan varian yang lain, ini juga sedang kita fondasi pruning, varian Jubile. Sekundernya saya potong, saya kembalikan menjadi primer. Ini seperti ini. Lalu tersier semula, ini kita sisakan 3 untuk kita rubah menjadi cabang sekunder. Ini arem, tadinya arem tersier, tetapi kita kali ini kita rubah menjadi cabang sekunder. Oke, seperti ini. Ini jadi cabang sekunder. Ini kita pangkas di 1 mata tunas. Ini pun sama. Ini pun sama. Nih, ini kita pangkas di 1 mata tunas berbuah dulu ya. Sudah kita panen, ini kita pangkas lagi, ini berbuah. Tidak begitu maksimal karena kali ini pembuahan kali ini saya hanya menggunakan NPK saja, dan hanya saya spray pupuk generatif 1 kali. Jadi ketika sudah berbuah berkali-kali, karena ini tanpa istirahat, jadi tanaman harus kita rawat kembali untuk kita istirahatkan untuk mendapatkan hasil maksimal. Tapi nggak apa-apa, ini kita bikin video dulu sebelum kita lakukan fondasi pruning. 1 mata tunas berbuah, ini kita pangkas di 3 mata tunas sudah berbuah dan kita panen di sini. Lalu sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5. Dulu di sini sudah kita pangkas dan berbuah. Lalu kita pangkas lagi, sisakan 1 mata tunas, ini buahnya. Ini sama. Kita lihat yang ini. Kita pangkas 1 mata tunas. Ini dulu, ini kita pangkas di sini, ini juga berbuah. Dan ini pemangkasan yang sekarang, kita sisakan 3 mata tunas. Lalu bagaimana jika kita pangkas 1 mata tunas tidak menghasilkan? Biarkan dulu. Ini pemangkasan spur. Jika tidak berbuah, kita lakukan pemangkasan can. Pangkas zong, ini kita pangkas can. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih. Sekarang membawa buah. Ini seperti ini. 4 klaster. Ini kita pangkas 1 mata tunas. Ini pembuahan sebelumnya. Ini juga pemangkasan sebelumnya.
Ini sekarang kita pangkas satu, sekarang membawa buah. Nih, seperti ini. Dan ini juga yang kita pangkas satu mata tunas, ini bawa buah. Ini yang kita pangkas dua, dulu udah berbuah, kita pangkas tiga, berikutnya berbuah sekarang. Jadi untuk teman-teman yang susah untuk membuahkan anggur Taldun, ketika kita pruning zong, langsung foundation pruning saja. Dengan menyisakan 1-2 mata tunas. Baru nanti setelah cabang terbentuk dan mulai berkayu, bisa dipangkas spur. Atau pendek juga bisa dibuahkan agak panjang ken. Jadi ketika terbentuk arem, pembuahan anggur Taldun menjadi lebih mudah. Baik metode spur maupun metode ken. Nih. Cakep buahnya. Ini teksturnya renyah untuk varian ini. Jadi anggur Taldun itu sebenarnya varian Genjah. Mudah sekali berbuah. Ini dominan hanya pakai NPK Ponska Plus saja. Pupuk generatifnya saya spray 1 kali, dipangkas 1-2 mata saja berbuah. Kita berpindah ke pohon yang lain. Ini juga sama, varian Taldun. Jadi ini pemangkasannya, ketika kita pertama kita pangkas zong, nah ini zong nih dulu. Dulu kita pangkas zong, lalu kita foundation pruning sisakan 1 mata tunas. Ini pun sama. Setelah kita foundation pruning sisakan 1 mata tunas bentuk tersier baru. Setelah setengah berkayu kita pangkas. Ini kita pangkas di 9. Ini kita pangkas di 10. Juga membawa buah. Tuh. Untuk varian Taldun. Jadi varian ini varian Genjah yang mudah dibuahkan. Kuncinya di fase vegetatif aplikasikan pupuk vegetatif sesuai kebutuhan. Saya menggunakan NPK seimbang selang-seling dengan PSB. Di fase generatif bisa kita spray, kita kocor. Dan ketika kita pangkas zong, kita harus langsung foundation pruning untuk membentuk arem. Jadi kesimpulannya varian Taldun mudah dibuahkan jika sudah terbentuk aremnya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang merasa sulit membuahkan anggur Taldun, saya berharap dengan melihat video ini dapat menjadikan solusi. Dan ini bisa dicoba oleh kawan-kawan. Jadi ketika dipangkas panjang zong, pangkas pendek zong, langsung foundation pruning aja dengan menyisakan 1 atau 2 mata tunas atau membentuk arem. Nah setelah terbentuk arem, varian ini mau dipangkaskan maupun spur. Seperti itu. Ini varian Taldun. Gede, buahnya lonjong. Sebenarnya kemarin banyak sekali sudah kita panen yang bagus-bagus. Tapi paling tidak ini memberikan jawaban dan bisa dipraktekkan oleh kawan-kawan di rumah. Kuncinya tanaman dalam kondisi sehat, pohonnya tidak terserang jamur dan hama penyakit lainnya. Yang kedua, di fase vegetatif pupuknya vegetatif, di fase generatif kita aplikasikan pupuk generatif 1 kali saja. Dan ketika pemangkasan zong langsung saja foundation pruning, bentuk cabang tersier baru. Nah setelah terbentuk arem, varian ini menjadi sangat mudah untuk dibuahkan. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.